Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas Sistem Informasi C angkatan 2022. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan yang telah kami buat mengenai rancang membangun aplikasi Track. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Satria Imam Arifin dengan NIM terakhir 081. Saya Deidre Rolina Papilaya dengan NIM digit 3 terakhir 084. Kemudian ada Darren Waluya dengan 3 digit NIM terakhir 085. Sakanti Dwi dengan 3 digit NIM terakhir 109. Dan Sofil Fuadi dengan 3 digit NIM terakhir 102. Next. Latar belakang dari aplikasi Trackmo ini yaitu perilaku konsumtif merupakan perilaku di mana seseorang cenderung untuk melakukan pembelian dan konsumsi barang atau layanan secara berlebihan, seringkali melebihi kebutuhan atau kemampuan finansial mereka. Perilaku ini didasari oleh dorongan emosional, impulsif, atau tekanan sosial, dan dapat menyebabkan konsekuensi finansial yang negatif. Perilaku yang konsumtif yang sering terjadi di tengah masyarakat saat ini menjadi masalah utama dalam pengelolaan keuangan. Banyak individu, terutama generasi muda, memiliki tingkat kesadaran keuangan yang rendah. Seringkali mereka tidak tahu dengan pasti seberapa banyak uang yang mereka habiskan setiap bulan untuk membeli barang-barang yang tidak begitu mereka butuhkan. Dan tentunya mereka seharusnya mendahulukan kebutuhan pokok yang lebih penting. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan membuat catatan keuangan sehingga keuangan dapat terkontrol dengan baik. Perkembangan teknologi di era digital saat ini memerlukan pengelolaan dan manajemen keuangan yang baik dan efisien untuk mengatur permasalahan tersebut. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat aplikasi sederhana yang bernama Trackmo dengan slogan Track Your Money Now. Trackmo merupakan aplikasi sederhana untuk membantu pengguna dalam pencatatan dan pengeluaran yang dapat digunakan oleh segala kalangan, baik mereka yang baru memulai melakukan pengelolaan keuangan hingga yang berpengalaman. Aplikasi ini dirancang dengan memiliki kemudahan akses dalam mencatat setiap pengeluaran, tanpa menghabiskan banyak waktu. Dan aplikasi ini diharapkan dapat membantu setiap individu untuk meningkatkan kesadaran keuangan, membuat anggaran dan belajar untuk mengelola keuangan dan bijak agar dapat terhindar dari permasalahan yang timbul akibat perilaku konsumtif. Next. Terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi manajemen keuangan Trackmo agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dari berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan konsep Java OOP secara efisien dalam pengembangan aplikasi Trackmo. Next. Analisis dan pembahasan. Next, yaitu perangkat lunak. Yang pertama, IntelliJ IDEA. Next. IntelliJ IDEA adalah pengembangan kode sumber perangkat lunak dan lingkungan pengembangan terintegrasi untuk pemrograman, terutama di Java. Platform pengembangan ini dibuat oleh perusahaan JetBrains dan tujuan utamanya adalah untuk menawarkan kepada pemrogram Java solusi lengkap untuk pemrograman analisis dan pemfaktoran ulang aplikasi Java. IntelliJ IDEA telah menjadi bahasa pemrograman yang sangat diminati saat ini. Karena fiturnya yang unik dan praktis, lingkungan pengembangan perangkat lunak IntelliJ IDEA banyak digunakan untuk membangun web, desktop, seluler, dan bahkan aplikasi dengan teknologi berbasis IoT. IntelliJ IDEA adalah alat yang sangat berguna untuk pemrograman manapun. Platform ini membantu pengembang untuk membuat aplikasi berkualitas tinggi dan sekaligus menghemat banyak waktu. Untuk alasan ini, IntelliJ IDEA telah menjadi platform yang sangat populer untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua yaitu SMPP. SMPP merupakan software yang dikembangkan oleh sekelompok tim Apache Friend pada 2002 dan bisa didapatkan secara gratis dengan label Generic Public License. Sebagai software open source berbasis web server,
SMPP ini memiliki berbagai program dan mendukung berbagai sistem operasi yang umum digunakan seperti Linux, Windows, Mac OS, dan Solaris. Aplikasi ini berfungsi sebagai server lokal yang sudah mencakup program Batch, MySQL, dan PHP. SMPP disebut juga sebagai standalone server atau server yang dapat berdiri sendiri sehingga memudahkan pengguna saat menjalankan proses pengeditan, desain, dan pengembangan aplikasi. Penggunaan SMPP dirasa mampu menghemat anggaran karena dapat memberikan peran web hosting dengan cara menyimpan file website ke localhost agar bisa dipanggil atau dihubungkan melalui browser. Adapun SMPP memiliki kepanjangan X dari Cloud Platform, A Apache, M MySQL or MariaDB, P PHP, dan P-nya per. Panjangan SMPP tersebut merupakan program yang tersedia pada software ini. Lanjut, analisis kebutuhan aplikasi. Yang pertama yaitu pada input pengeluaran mungkin memungkinkan pengguna untuk dengan mudah masukkan rincian pengeluaran seperti kategori, jumlah, dan tanggal. Yang lihat pengeluaran menyediakan tampilan yang jelas dan terstruktur dari riwayat pengeluaran, mungkin dengan filter berdasarkan tanggal atau kategori. Data pengeluaran memungkinkan pengguna untuk mengedit informasi pengeluaran yang telah dimasukkan sebelumnya sehingga data selalu akurat. Dan jalur pengeluaran yaitu memberikan opsi untuk menghapus entry pengeluaran yang tidak relevan dan salah dimasukkan. Analisis permasalahan. Itu yang pertama itu kesalahan book. Mungkin ada kebingungan atau kesulitan dalam proses input pengeluaran. Perlu tampilan yang intuitif dan sederhana. Kejelasan riwayat. Pengguna mungkin kesulitan melacak dan menganalisis riwayat pengeluaran mereka karena tampilan yang rumit dan tidak berstruktur. Alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu antarmuka pengguna yang intuitif. Desain antarmuka yang sederhana dan intuitif untuk memudahkan pengguna dalam input, melihat, mengupdate, dan menghapus pengeluaran. Visual data yang jelas. Menyediakan tabel yang memberikan gambaran visual tentang catatan pengeluaran. Bantu pengguna memahami riwayat pengeluaran mereka. Pengembangan sistem. Pengembangan sistem aplikasi Trackmo kami menggunakan pengembangan sistem Agile Development. Agile Development adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan kerjasama tim yang kuat, fleksibilitas, komunikasi yang terbuka, respon cepat terhadap perubahan, dan pengiriman perangkat lunak dalam iterasi pendek. Penentuan sprint. Kelompok kami menggunakan papan Kanban atau metode Trello untuk menyusun dan melakukan sprint. Dalam semua langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengembangan aplikasi Trackmo, kami merencanakan 3 sprint dan dengan jangka waktu 1 minggu setiap sprintnya. Sprint adalah disusun sebagai berikut. Yang pertama yaitu penulisan judul dalam waktu 3 hari, penulisan fitur 3 hari, penulisan sprint itu waktu 1 hari. Sprint yang kedua yaitu desain login dan sign in, waktu 1 hari. Untuk desain tampilan home, waktu 1 hari. Desain fitur input pengeluaran, waktu 3 hari. Desain fitur delete pengeluaran, waktu 2 hari. Sprint yang ketiga yaitu desain fitur update pengeluaran, waktunya 3 hari. Desain fitur lihat pengeluaran, waktu 3 hari. Pengujian aplikasi, waktu 1 hari. Rancangan sistem. Pada analisis sistem, kelompok kami melakukan pemodelan UML, terhadap sistem pencatatan keuangan Trackmo, menggunakan konsep berorientasi objek. Setelah dilakukan pengumpulan kebutuhan dan studi literatur, dihasilkan pemodelan UML sebagai berikut. Yang pertama yaitu use case diagram. Use case adalah rangkaian atau uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau dihasilkan oleh sebuah aktor. Ini use case digambarkan dengan sebuah elips dengan garis yang solid. Pada use case diagram ini dapat dilihat bahwa pada aplikasi Trackmo ini memiliki 2 pengguna, yaitu user dan developer. Pada user dapat melakukan update, lihat input, delete, login, dan logout. Pada developer dapat melakukan update fitur, dan juga pemeliharaan website. Dan itu semua cantum dalam data master.
Lanjut. Yang selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram untuk menggambarkan struktur kelas dan hubungan antara kelas. Menggambarkan keadaan suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Pada user, nama dalam bentuk string, email string, nomor ID user, int, username, char, password, int. Itu juga ada input data, delete data, update data, dan juga profil. Pada interface, ada input pengeluaran, delete pengeluaran, update pengeluaran, lihat pengeluaran profil user. Pada data master, derivat pengeluaran, total pengeluaran. Pada pengeluaran, ada nomor pengeluaran, int, nama pengeluaran string, nominal pengeluaran money, tanggal pengeluaran data, deskripsi pengeluaran karakter. Developer, nama string, email string, nomor ID developer, int, username, karakter, password, int. Dan juga ada update fitur, problem solving, dan input data. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas memodelkan urutan aktivitas yang dilakukan oleh objek berbeda dalam suatu sistem dan menunjukkan bagaimana objek tersebut berinteraksi dalam konteks aktivitas tertentu. Diagram aktivitas cocok untuk merancang, mendokumentasikan, dan memahami proses bisnis serta alur kerja dalam pengembangan sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek berinteraksi dan urutan aktivitas yang terjadi dalam kasus pengguna. Diagram aktivitas memberikan gambaran tentang bagaimana suatu sistem berinteraksi dengan pengguna dan sistem lainnya. Activity diagram yang pertama yaitu untuk menu login. Activity diagram login menggambarkan proses login ke sistem. Proses dimulai dengan user memasukkan username dan password. Sistem kemudian akan memvalidasi data tersebut. Jika data valid, sistem akan mengizinkan user masuk. Jika data tidak valid, sistem akan kembali ke halaman login atau ada notifikasi bahwa username atau password yang dimasukkan itu salah. Selanjutnya, activity diagram input pengeluaran. Activity diagram input pengeluaran menggambarkan proses memasukkan catatan pengeluaran ke dalam sistem. Proses dimulai dengan user menginputkan, proses dimulai dengan user telah mengisi login dan masuk dalam form input pengeluaran. Lalu user memasukkan data pengeluaran kemudian sistem kemudian akan memvalidasi data tersebut. Jika data valid, sistem akan menyimpan. Jika salah, sistem akan mengulangi ke halaman sebelumnya. Selanjutnya, delete pengeluaran. Activity diagram delete pengeluaran ini menggambarkan proses menghapus catatan pengeluaran dari dalam sistem. Proses dimulai dengan user mengisi login dan masuk ke menu. Lalu di menu nanti ada beberapa pilihan menu, yaitu ada delete pengeluaran. Nah, di delete pengeluaran nanti user menginputkan data yang akan dihapus itu yang mana, nanti di search. Setelah di search nanti maka akan ada tombol hapus data. Jika berhasil, maka sistem akan menghapus data tersebut. Jika error, nanti akan ada notifikasinya. Selanjutnya, update pengeluaran. Activity diagram update pengeluaran menggambarkan proses pengeditan catatan pengeluaran dari dalam sistem. Proses dimulai dengan user mengisi login dan masuk ke dalam halaman home. Di halaman home lalu menekan tombol update pengeluaran, menu update pengeluaran, lalu sistem akan menampilkan data pengeluaran. User dapat memilih data pengeluaran yang akan dihapus. Jika user memilih data, maka user dapat mengedit data, dan jika user memilih tidak mengupdate data, maka sistem akan keluar dan selesai. Jika user memilih update data, sistem akan validasi apakah data sudah diedit oleh user. Jika sudah edit, maka akan terupdate oleh sistem dan akan menyimpan kembali. Jika user tidak update kembali, maka sistem akan kembali ke form update pengeluaran. Yang terakhir, activity diagram lihat data pengeluaran. Activity diagram lihat data pengeluaran ini menggambarkan proses menampilkan data dari dalam sistem. Proses dimulai dengan seperti sama
seperti activity diagram sebelumnya, yaitu user menginputkan data dulu, username dan passwordnya, lalu login, masuk ke menu home. Menu home nanti memilih bagian lihat data pengeluaran. Lihat data pengeluaran nanti di situ ditampilkan beberapa data-data yang sudah terinputkan pada sistem dan database. Baik, selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam suatu sistem. Diagram ini membantu dalam memodelkan bagaimana objek berkomunikasi dan berinteraksi selama eksekusi kasus pengguna. Diagram urutan digunakan untuk memvisualisasikan aliran pesan atau pemanggilan metode antar objek dari waktu ke waktu. Diagram ini juga membantu memahami urutan aktivitas antar objek dalam sistem dan menunjukkan bagaimana perubahan dalam sistem ditangani dalam aliran pesan. Diagram urutan digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam urutan waktu yang berkelanjutan. Ini membantu memodelkan bagaimana objek di sistem Anda berkomunikasi. Selanjutnya, sequence diagram pada bagian login dengan partisipan yaitu user. Langkah-langkahnya yang pertama, user membuka halaman form login, sistem Trekmo, dengan memasukkan informasi username dan password, lalu klik login. Dengan sistem memeriksa informasi masuk dan mengirim permintaan ke basis data untuk diperiksa. Basis data melakukan verifikasi, memberikan respon kepada sistem. Jika autentikasi berhasil, user dapat diizinkan masuk ke dalam sistem. Jika autentikasi gagal, sistem akan kembali ke form login. Sequence diagram pada input pengeluaran yaitu partisipan user. Langkah-langkahnya yaitu user membuka halaman form input pengeluaran pada aplikasi Trekmo. User dapat memasukkan informasi berupa nama pengeluaran, nominal pengeluaran, dan tanggal pengeluaran. Sistem menambahkan data baru tersebut pada basis data. Basis data melakukan verifikasi dan memberikan respon kepada sistem. User diberi pilihan batal, simpan data. Jika benar akan memasukkan data baru, user dapat memilih simpan data. Data selanjutnya akan masuk pada data master. Sequence diagram pada delete pengeluaran dengan partisipan yaitu user. Langkah-langkahnya, user membuka halaman form delete pengeluaran pada aplikasi Trekmo. User dapat memasukkan informasi berupa nama pengeluaran, tanggal pengeluaran. Sistem memeriksa apakah terdapat pengeluaran yang dimaksud. Basis data melakukan verifikasi dan memberikan respon kepada sistem. Jika benar ada pengeluaran yang dimaksud, user dapat melakukan batal dan simpan data. Hasil dari simpan data, data pengeluaran terhapus dari file data master. Sequence diagram pada update pengeluaran yaitu dengan partisipan user. Langkah-langkahnya yaitu user membuka halaman form update pengeluaran pada aplikasi Trekmo. User dapat memasukkan informasi berupa nama pengeluaran, nominal pengeluaran, tanggal pengeluaran. Sistem memeriksa apakah terdapat pengeluaran yang dimaksud. Basis data melakukan verifikasi dan memberikan respon kepada sistem. Jika benar ada pengeluaran yang dimaksud, user dapat melakukan batal dan simpan data. Hasil dari simpan data pengeluaran terupdate isi datanya dalam file data master. Selanjutnya, sequence diagram pada lihat data pengeluaran. Dengan partisipan yaitu user, langkah-langkahnya, user membuka halaman form lihat pengeluaran pada aplikasi Trekmo. User dapat memilih menu lihat atau batal. Sistem memeriksa riwayat pengeluaran dalam data master. Jika user benar ingin melihat pengeluaran, sistem akan menampilkan data pengeluaran. Selanjutnya ada implementasi desain. Untuk yang pertama itu login. Tampilan pertama pada aplikasi manajemen keuangan menciptakan pengalaman memikat selama inisiasi.
Trackmo membangkitkan ketertarikan, memberikan pengguna pengalaman mulus dan menarik. Di sini, pengguna dapat memasuki aplikasi dengan memasukkan username dan password melalui tampilan form login yang disediakan. Berikut adalah gambar untuk desain loginnya. Next. Selanjutnya, pada implementasi desain home, untuk tampilan utama, pada aplikasi Trackmo ini menampilkan sekelompok menu yang terdiri dari beberapa opsi. Ada input pengeluaran, update pengeluaran, lihat pengeluaran, dan juga delete pengeluaran. Kemudian masuk ke dalam implementasi desain input pengeluaran. Pada tampilan form input pengeluaran akan muncul ketika user mengklik menu input pengeluaran dari halaman home tadi. Tampilan ini terdiri dari nama, pengeluaran, jenis pengeluaran, nominal, tanggal, metode pembayaran, dan juga catatan. Jika sudah selesai menginput semua data, bisa mengklik tombol simpan. Next. Selanjutnya ada delete pengeluaran. Pada tampilan form delete, data pengeluaran ini muncul ketika user mengklik menu delete pengeluaran. Pada halaman ini dapat digunakan pengguna untuk menghapus pengeluaran dengan cara menginput ID pengeluaran. Jadi saat kita menginput ID pengeluaran, maka akan ada informasi yang keluar seperti nama pengeluaran, nominal, dan juga tanggal. Setelah itu kita dapat menghapus data pengeluaran tersebut dengan mengklik delete. Next. Pada update pengeluaran, form ini muncul ketika user mengklik menu update pengeluaran. Pada form ini berisi beberapa informasi terkait data dari pengeluaran. Pengguna dapat mengupdate data jika ada kesalahan yang dibuat pada saat menginput pengeluaran. Jadi, pada saat kita menginput ID pengeluaran, itu akan muncul informasi seperti nama pengeluaran, jenis pengeluaran, nominal, tanggal, metode pembayaran, dan catatan. Di sini kita bisa mengedit, lalu jika sudah selesai, kita bisa submit. Next. Nah, untuk yang terakhir ini implementasi desain view pengeluaran. Untuk tampilan form, lihat data pengeluaran muncul ketika user mengklik menu lihat pengeluaran. Tampilan ini berisi informasi riwayat pengeluaran yang telah diinputkan oleh user. Pada tampilan ini juga, dan juga kembali ke halaman utama. Untuk kesimpulan, dalam penelitian ini, aplikasi manajemen keuangan Trackmo berhasil dikembangkan dengan Java OP di Intelligence IDEA. Mengikuti metodologi agile dan kerangka kerja waterfall. Implementasi modular dan UML digunakan dengan coba dan evaluasi yang dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kesadaran finansial, khususnya pada generasi muda.